Ditawarin uang jutaan tanpa jaminan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya mau nyuci piring lagi sambil bercerita. Mungkin dalam hati teman-teman yang nonton, nyuci piring lagi. Ya, mau gimana lagi ya, karena memang itu kegiatan keseharian saya. Sebelum nyuci piring, saya akan menyiapkan tempat piring bersih sekaligus untuk air menyuci piringnya. Karena seperti yang kalian tahu, air saya itu ada di drum ya. Video di bagian sini saya tidak mempercepat ya, karena video saya kali ini berdurasi hanya sekitar 7 menit saja kurang lebih. Jadi karena konten kali ini kurang lebih hanya sekitar 7 menit saja, semoga teman-teman yang nonton mau menonton hingga selesai. Karena sambil beraktivitas itu saya ingin sambil bercerita. Ya, intinya curhat sedikit lah ya. Apa yang ingin saya ceritakan? Tenang saja, saya tidak ingin mengajak teman-teman menggosip. Kali ini saya hanya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Tapi ini juga termasuk tetangga sih ya, soalnya ini bersangkut pautnya dengan tetangga. Ya udah, supaya teman-teman gak penasaran, sekarang saya langsung cerita aja ya, sambil teman-teman menonton kegiatan saya. Jadi beberapa hari yang lalu suami saya itu ngomong ke saya, ada yang nawarin dia kasih pinjaman uang. Mungkin kalian kaget, ya saya juga kaget, tapi saya gak terlalu kaget sih ya kalau soal kayak gitu. Ini bukan uang koperasi, atau intinya ini bukan uang yang berbunga ya. Intinya ini orang itu kasih tawaran pinjaman tulus ikhlas karena ingin membantu kami. Oh ya, sebelum lanjut ke cerita, ini saya ingin mengeluarkan semua pakaian-pakaian yang ada di sini. Soalnya ini itu cucian semalam, dan semalam itu nggak ada panas sama sekali, alias cuaca mendung. Jadi semua pakaian saya ini nggak ada kering-keringnya. Makanya hari ini saya mau jemur lagi. Ya udah, kembali ke topik. Tadi kan saya cerita ya kalau ada yang nawarin suami saya untuk pinjaman uang. Soalnya kan suami saya itu beberapa bulan terakhir ini nggak kerja ya, adapun kerjanya serabutan, kadang kerja kadang enggak. Jadi orang itu bilang gini, abang mau nggak saya kasih modal untuk beli perahu atau sampan, karena kan di sini ada sungai ya. Jadi kalau di sini ada sungai, ada perahu, kita bisa kerja entah cari ikan atau cari kayu atau apalah yang ada sangkut pautnya dengan sungai. Oh ya, jangan salfok ya, itu ada ayam di dalam rumah. Jujur aja ya, di sini saya itu nggak fokus ke ayamnya. Saya tahu ada ayam di rumah, tapi nggak tahu kenapa saya nggak usir, saya malah sibuk ingin pergi jemur pakaian. Itu pakaiannya saya bawa masuk rumah karena sebagian mau saya jemur di jemuran adik ipar saya, karena saya itu nyuci banyak ya, jadi jemuran saya itu nggak cukup, makanya saya tumpang ke jemuran adik ipar yang ada di depan rumah. Setelah semua pakaian saya jemur keluar, sekarang saya mau lanjut nyuci piring. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton nggak bosan-bosan ya dengan kegiatan saya yang hanya itu-itu aja. Ya udah, kita nggak usah membahas soal kerjaan saya, kalian cukup nonton sambil mendengarkan saya bercerita supaya teman-teman yang nonton gak bosan. Kembali ke topik, tadi kan suami saya ditawarkan untuk dipinjamkan uang oleh temannya untuk beli sampan atau perahu. Terus kata suami ke dia, perahu itu nggak murah, harganya itu lumayan mahal, 5-8 jutaan. Jadi suami saya bilang gitu ya ke orang yang ingin menawarkan kami uang. Iya bang, nggak apa-apa walaupun sekitar 8 jutaan. Abang pun bayarnya sama kami nggak harus terburu-buru. Gini aja cara bayarnya. Misalnya abang udah beli perahu, abang cari ikan atau cari kayu. Nanti kalau udah ada hasilnya, lebih dari untuk makan kalian, untuk jajan anak kalian, baru kalian bayar utang kalian sama kami. Kalian cicil aja seberapa kalian sanggup dan kapan kalian bisa. Ya, alhamdulillah ya, kami itu masih dikelilingi oleh orang-orang baik. Dia itu kalau dibilang rumahnya dekat dari kami enggak ya, tapi kami itu masih satu lingkungan, satu RT atau satu RK. Jadi dia itu tahu betul bagaimana sikap kami. Terus dia ngomongnya gitu, kami itu tahu betul abang nih bagaimana, kakak bagaimana, makanya saya percaya saya akan membantu kalau kalian mau, katanya gitu. Ya, karena zaman sekarang siapa coba orang yang mau kasih kita pinjaman tanpa jaminan, tanpa bunga, pokoknya dia hanya membantu dengan ikhlas agar suami saya itu ada kerjaan tetap, katanya gitu ya. Terus suami bilang ke dia, iya tunggu dulu, saya mau minta pendapat istri dulu, kalau nanti istri saya oke, barulah saya datang ke sini lagi untuk
ambil uangnya. Terus malam itu juga suami saya pas pulang cerita ke saya, minta pendapat dari saya bagaimana, apakah menerima uang orang itu atau tidak. Setelah suami bercerita ke saya, setelah saya pikir-pikir, terus saya bilang ke suami lebih baik tidak usah diterima. Saya itu takut bukan karena takut orang itu ngasih pinjaman nanti tertekan, bukan ya, karena saya tahu betul sifat orang itu bagaimana. Dia itu memang orangnya baik. Karena saya juga beberapa kali minjam atau ngutang di tempat dia ya. Karena saya itu belanja pernah ngebon di tempat dia sampai 2 juta, sampai 3 jutaan utang kami 1 bulan itu. Cara bayarnya pun kalau saya nggak bisa bayar lunas, ya saya bayarnya cicil. Dia memang nggak pernah marah, nggak pernah komplain. Alhamdulillah dia orangnya memang baik. Tapi walaupun dia orangnya baik, tulus, ikhlas, ingin membantu kami supaya kami itu ada kerjaan gitu, makanya dibelikan Robin. Tapi saya nggak berani ya untuk menerima uang mereka, walaupun cara bayarnya pun semampu kami, berapa ada bayar, kapan ada bayar. Karena saya waktu ngutang sama dia juga kayak gitu ya, cara bayarnya ada 200.000 saya bayar 200.000, ada 100.000 saya bayar 100.000. Karena dia tahu sikap kami lah, makanya dia juga berani kasih kami pinjaman tanpa jaminan, tanpa bunga. Memang ikhlas ingin membantu, katanya sih begitu. Tapi mau gimana lagi ya, karena jiwa saya tuh nggak ada keberanian, karena saya takut nanti entah ada kendala apa, cara bayarnya susah, nanti jadi permasalahan di kemudian hari. Walaupun saya rasa itu nggak bakalan mungkin ya, soalnya dulu dari 2 tahun itu saya memang sering nyicil-nyicil bond sama dia ya, yang saya cerita tadi ya. Kadang bond saya sebulan 2 juta, kadang 3 juta, saya bayarnya cicil-cicil, memang tidak pernah ada masalah. Tapi ya itu, karena ini kan agak berbeda ceritanya, makanya saya itu agak sedikit takut. Apalagi kalau soal beli Robin ya, itu resikonya lumayan besar. Saya itu mikirnya gini, ya kalau suami saya itu pandai ya cara cari kerjaan di sungai, kalau enggak gimana? Soalnya selama ini dia tuh biasanya kerjanya di darat. Kalaupun dia kerjanya di sungai itu di bagian kapal-kapalan, bukan kapal-kapalan sih, memang kapal betulan, maksudnya di bagian kapal. Kalau di bagian perkapalan biasanya dia itu jaga tongkang, ngikat tongkang, terus ngawal kapal jalan, selam kipas kapal, ngecat kapal atau lain-lainnya. Intinya dia itu biasanya kalau di sungai itu di bagian perkapalan. Kalau seperti cari kayu, cari ikan, dia itu nggak pernah ya, makanya saya takut. Oh ya, mohon maaf ini ceritanya udah sampai kemana-mana. Intinya saya itu ingin bercerita kalau ada orang yang ingin membantu kami. Mohon maaf ya, ini durasi videonya sangat singkat sekali. Jadi saya itu ada video saat saya santai di pinggir sungai. Ya seperti inilah ya pemandangan di sore hari di dekat pinggir sungai dekat rumah saya. Aduh gimana sih saya ngomongnya, pokoknya intinya ini itu pemandangan di sore hari. Itu ada kapal lewat, sengaja saya rekam dan saya masukkan agar durasinya itu sedikit bertambah. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Mohon maaf jika saya itu salah-salah dalam bicara. Bye bye, assalamualaikum.